Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman yang investasi di Indodax ya? Harga Indodax atau boleh dikatakan ini harga Bitcoin ya, yang investasi di Indodax itu merosot harganya ya. Harga apa teman-teman? Harga Bitcoin ya. Bitcoin, Ethereum kayak gitu ya, Dogecoin. Ini kan kalau di Indodax harganya naik turun ya, lagi hijau 10% atau 2%, tetapi dalam keseluruhan harga Bitcoin terus merosot. Nah, seperti itu. Tetapi teman-teman buat dari bulan Mei sampai Juni atau bulan depan, di sini kita akan membahas koin-koin yang akan naik ya, fluktuatif secara trafik ya. Di sini kan berdasarkan berita Elon Musk, karena ada berita mungkin jadi Bitcoin turun ya. Di sini keputusan Musk menerima pembayaran menggunakan Bitcoin pada bulan Maret 2021. Kondisi ini membuat harga Bitcoin dan mata uang kripto lainnya merosot. Nah, jadi itu ya teman-teman. Oke, di sini berdasarkan data Indodax hingga pukul 2 ya, 5 aset kripto dengan 5 volume transaksi terbesar menurun ya. Jadi yang trading itu banyak ya, ini tradingnya satu arah ya. Jadi boleh dikatakan investasi di Indodax seperti itu. 5 aset kripto itu biasanya harga Dogecoin turun 4,6%, jadi 7.500, bahkan sekarang menjadi 5.000 ya. Dogecoin volume transaksinya di sini 306 miliar ya. Harga Ethereum juga turun 8,19%. Harga Bitcoin menurun 7,33% menjadi harga 500 juta sekian ya. Nah, di sini harga BNB juga turun 6,7%. Di sini harga Ripple juga turun 6,12% ya, seperti itu. Jadi dengan volume transaksinya di sini berkurang menurut CEO Indodax ya. Sejak awal tahun ini nilai transaksi di Indodax menurut CEO Indodax Oskar Darmawan terus meningkat, tetapi untuk di Indodax rata-rata nilai transaksi berkisar 500 miliar per hari di tahun 2021. Jadi Oskar menambahkan nilai transaksi di Indodax meningkat kurang lebih 2 kali dibandingkan tahun lalu. Nah, tetapi sekarang total investor di Indodax 3,2 juta member ya. Dalam blog akademi ya, kalau nggak salah di Indodax dijelaskan masih ada aset kripto yang bisa bullish atau naik ya di pekan ini. Berikut saya akan bacakan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau investasi di mata uang kripto khususnya di Indodax, di sini tutorialnya saya kan sudah share ya pekan lalu. Nah, di sini koin yang naik itu standarnya naik ya, ada Cardano atau koin ADA ya. Harganya di sini ada yang naik juga turun ya. Terus di sini koin Polygon, di sini harga metiknya emang turun, tetapi koin ini akan terus diperkirakan bullish terus ya, dengan menguat 20%. Nah, kalian bisa lihat koin Polygon atau Matic ya. Seperti itu. Kalian bisa lihat koin-koin itu di market, di menu market ya, di beranda Bitcoin seperti itu. Nah, di sini kan Polygon juga platform pertama yang strukturnya itu mudah digunakan ya. Seperti Ethereum, pengembangan infrastrukturnya Polygon itu SDK-nya lebih baik ya. Mungkin di sini Year Finance atau YPI, aset kripto yang bullish. Nah, ini YFI. Terus di sini juga aset kripto ini sudah meningkat menembus RP 1 miliar teman-teman. Jadi ini naik terus ya. Terus di sini ada koin AAVE ya, AAVE yang
akan bullish ya, mungkin di bulan-bulan ini teman-teman. Jadi AP ini mungkin boleh dikatakan harga terendahnya itu Rp 7,26 juta atau tertingginya 8,3 juta sekian ya. Terus di sini ada koin Stellar atau XLM. Ini juga aset kripto yang bullish ya. Di pekan-pekan ini harganya 11 juta per pekan, merupakan level tertinggi ya. XLM kembali menyentuh Rp 10 jutaan ya. Ya kira-kira seperti itu ya teman-teman. Di sini namun kemungkinannya aset kripto XLM masih akan bullish, pendapat analis Indodax dalam situs. Jadi kalian itu mungkin butuh analisa ya, enggak sekedar enggak sekedar langsung trading ya, trading doang ya. Jadi harus tahu itu aset kripto yang akan naik ya. Kalau kalian mau transaksi di Indodax, kalian boleh pilih koin-koin yang sangat cuan ya, tetapi dengan modal sangat minim. Nah, di sini koinnya apa saja ya, Bapak-bapak? Nah, biasanya di sini koinnya harganya tuh murah ya. Murah itu kayak gimana? Murah itu nominalnya ya, teman-teman. Di sini kan ada koin YS, IDR. Nah, seperti itu. Ada koin VRA, ada koin PIDY. Nah, kalian tentukan koin yang rame. Yang rame itu gimana ya? Maksudnya itu koin yang transaksinya banyak. Kalian bisa scroll ke atas. Kalau di menu market, di sini kan ada yang namanya BTT. Nah, yang ini 36. Harganya 36. Kalau kita beli 10.000, ya mungkin 10.000 dikali 36 seperti itu. Ini harga terendahnya 36. Nanti mungkin beberapa pekan lalu itu akan naik jadi 39. Ini emang nilainya itu kecil, tetapi kalau kalian investasi 50.000 udah lumayan ya, dapat dari bumbu-bumbu yang namanya koin, kayak koin micin ya, kayak koinnya. Di sini ada LED, ada BTT, ini favorit saya ya. Ada LED, ada BTT, XDC, Solpe, seperti itu. Nah, di sini kan Doge juga naik ya, harganya 10%. Nah, ini bisa berubah-ubah tiap waktu. Tapi dalam keseluruhan harga Doge ini turun teman-teman. Dulu 7.000, sekarang tertingginya 4.000. Jadi ini harga BTC sama Doge itu emang lagi turun. Nah, di sini kan BTC kemarin menyentuh 550 juta, sekarang ya 480. Nah, kalau kalian mau jangka panjang investasi di BTC ini, kalian harus pilih platform yang bagus ya. Ya, Indodax sudah lumayan, tapi kalian juga boleh lihat market lain ya. Di sini pengguna Indodax banyak, jadi kalian koin BTC ini mungkin diperkirakan ya beberapa tahun atau 5 tahun lagi bakalan naiknya lebih beberapa kali lipat, seperti itu ya. Buat kalian dengan modal minim, silahkan pilih koin BTT, lumayan. Koin LED juga lumayan. Kalian bisa lihat di sini koin yang micin atau bukan micin ya, koin yang receh tetapi bagus. Ini kalian bisa lihat DAX IDR, Clelo IDR, ATT IDR ya, seperti itu. Ini koin yang lossnya kalian lihat aja. Kalau yang lossnya banyak, persennya berarti yang naiknya juga bakal 2 kali lipat. Bisa kalian lihat 501% naik. Nah, kalian bisa klik yang ini. Nah, grafiknya lihat ya. Jadi emang ini pergerakan dari candlestick ya. Candlestick ini yang warna ini ya, warna hijau sama merah. Kalau hijau di sini namanya bullish ya, atau buy atau ke atas. Kalau yang merah boleh dikatakan turun ya, seperti itu dalam bahasa Indonesia. Nanti kita akan belajar yang namanya bullish ya, sama pergerakan harga turun. Kita juga masih belajar dalam pergerakan candlestick ya. Ini candlestick pergerakan menurut 15 menit ya. Jadi naik turun. Di sini banyak transaksi, jutaan orang ya.
Jadi kalian ya pahami dulu lah. Kalau mau trade, nah di sini ada BTC, kalian cari ada BTT. Di sini ada BTT. Nah yang ini kalian lihat grafik ini 36 ya. Tertingginya itu di sini kalian bisa lihat. Ini negatif 27 artinya lagi turun. Nah, kalian klik grafik yang sebelah sini, maka tampilannya akan menjadi traffic ya, traffic seperti traffic ini jaringan ya. Ini namanya pergerakan candle ya. Di sini kan ada candlestick ya. Kalian bisa pakai alat bantu kalau kalian mau buy sama sell jangka pendek. Jadi BTT ini grafiknya seperti ini ya, enggak kayak koin Bitcoin kripto lain ya. Jadi di sini kan grafiknya samar-samar, maksudnya gini teman-teman, naik turun naik turun naik turun naik turun. Nah seperti itu tandanya koin yang receh. Kalian bisa lihat grafik di bawah ada hijau, ada grafik yang merah juga ya. Nanti kita akan belajar menentukan bagaimana buy, bagaimana sell seperti itu ya. Nah, kalau kalian di menit pertama di sini kita mau buy, langsung sell lagi, buy, sell lagi. Jadi apa ya namanya tuh, koinnya itu bergeraknya cepat banget ya, seperti itu. Di sini ada pergerakan harganya. Kalian bisa menggunakan alat bantu ya di sini seperti Bollinger Bands yang ini. Nah, langsung garis MA ya, atau yang whole MA aja ya ini. Kalau diklik nanti muncul. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini pergerakannya ya, dari kalau dalam pergerakan kripto atau yang namanya MT5 itu di sini grafiknya kalau lagi turun naik, jadi kayak tangga naik turun. Nah ini koin receh seperti ini ya, nggak kayak koin kripto. Kalau kripto naik turun lama jangkanya ya, seperti itu. Ini menandakan transaksinya bisa tiap hari atau koin receh ini. Nah kalian bisa lihat kalau klik ya, di sini ada harganya langsung di pinggir, lihat yang 2,4k. Jadi naik turun teman-teman. Kalau diperdekat mungkin seperti ini. Nah, jadi ketika candlestick ini ada doji, ini namanya doji yang ini ya, yang apa, kayak palu tetapi palunya tipis di bawah dan ke atas ada sumbu. Kalau seperti ini biasanya grafik akan cenderung naik ke atas. Setelah ke atas membuat tower, di sini membuat palu lagi. Biasanya kalau nggak ada sumbu cenderung mau ke bawah. Kalian bisa ikuti grafik Bollinger Bands. Nah ini Bollinger Band namanya. Di sini kalian klik ada Bollinger Bands yang itu ya. Di sini kan grafiknya gini teman-teman. Kalau Bollinger Bands-nya itu yang garis merah sama yang tengah biru. Garisnya ini di tengah, terus candlesticknya di atas. Nah yang hijau ini ya di atas. Biasanya grafiknya itu akan cenderung naik seperti itu. Kalau garis Bollinger Band-nya di atas, candlestick yang warna merah hijaunya di bawah cenderung akan turun. Nah seperti ini. Karena BTT koinnya ini emang koinnya kayak koin micin ya. Jadi maksud micin di sini naik turun seperti itu teman-teman. Jangka pendek ya, boleh dikatakan seperti itu. Jadi jangka pendek itu transaksinya tiap hari ya. Oke, mungkin seperti itu penjelasannya. Di sini kalau kita lihat koin BTC ya. Karena beda lagi kalau koin kripto BTC. Nah, kalian bisa lihat transaksinya. Jadi waktu mahal itu kalau nggak salah Januari menyentuh 600 juta ya. Bahkan 900 kalau nggak salah ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini dalam waktu 15 menit aja Bitcoin sudah naik turun naik. Nah, seperti ini. Kita akan pakai Bollinger Band yang tadi, alat bantu.
ini alat bantu saja, jadi enggak bisa 100% profit menggunakan candlestick ini. Tetapi begini teman-teman, mungkin saya butuh tulisan ya di sini. Oke, kembali lagi teman-teman. Ini detiknya kita ganti dulu ke 1 jam ya. Nah, jadi yang namanya Bitcoin ini kalau dalam waktu 1 jam, karena Bitcoin itu trading satu arah di Indodax ini ya. Beda lagi kalau trading di MT5 transaksinya dua arah, jadi naik turun, buy sama sell. Nah, di sini juga sama penjelasan buy sama sell. Kalian di sini bisa lihat ya. Ini garis namanya garis supportnya. Nah, garis supportnya, ini garis resistennya. Kebalik ya, ini supportnya, ini resistennya yang atas ya. Jadi kalau garis ini muncul, teman-teman, nah paling atas di sini tadi ya, nanti akan turun lagi ke bawah. Nah, di sini ada garis lagi, teman-teman, garis support. Nah, yang ini supportnya. Nanti ini titik support itu apa? Titik support itu titik yang paling terendah ya. Biasanya kalau sudah titik terendah ini akan naik lagi ke atas. Contohnya kayak ini ya, di sebelah sini. Contohnya juga ini langsung di sini ada resistance. Nah, seperti itu. Ini juga sama. Jadi kalian bisa patokan garisnya di sini, sebelah sini. Ini ke sini, kalian transaksi di sini atau transaksi di sini, maka ini akan membuat naik turun ya. Kalau mau transaksi di sini buy sell itu mungkin kurang baik ya. Kalau mau transaksi kalian biasanya arahnya itu di sebelah sini. Nah, di sebelah sini bisa, di sebelah sini juga. Waktu naik, jadi waktu naik kalian sell. Nah, di sini juga bisa, maksudnya buy. Buy itu apa? Buy. Jadi ini kebalikan ya. Waktu kalian ini hijau, kalian sell. Sell apa? Sell coin ya. Seperti itu. Tapi kalau di trading, kalian punya uang 500 juta misalkan, mau nge-sell biar menang 2 kali lipat. Boleh dikatakan seperti itu. Waktu di sini kalian buy. Jadi kebalikannya. Misalkan kalian buy di sini seret langsung dalam hitungan beberapa menit, misalkan pakai detik ya. Di sini biasanya 1 menit ya. Nah, transaksinya biasanya 1 menit. Di sini ada. Nah, kalian itu pakai Bollinger Bands juga sudah cukup ya. Di sini kan ini candlesticknya ada di atas. Terus ini Bollinger Bandnya ada di tengah. Nah, ini yang merah ini Bollinger Band. Ini juga sama Bollinger Band, nanti secara detail ya, ini hanya sampel. Kalau garis ini ada di tengah dua-duanya, terus di atasnya ada candlestick yang hijau. Nah, ini candlestick hijau, nah ini candlestick. Maka kalian itu akan buy. Buy itu yang hijau atau bullish. Nah, mengapa seperti itu? Karena waktu di pendekatan sebelah sini akan membuat tower ke atas. Kalau sudah membuat tower di sini ada perbaikan atau koreksi ya. Biasanya kan ini lihat histori ke belakang dari sini. Nah, ini kan udah naik turun. Nah, otomatis garis yang ini kalau udah sejajar maka akan turun lagi. Nah, jadi histori yang lama akan terulang kembali ya. Nah, ini maka turun lagi seperti itu. Ya, yang tidak tahu kita udah turun segini, nggak mungkin turun lagi sampai sini teman-teman. Jadi ada batas garisnya. Kalau udah di sini, lihat histori yang dua ini. Gitu ya. Penjelasan secara singkatnya. Oke, kalian misalkan mau nge-sell nih. Koin kalian kan sudah buy ya. Buy-nya waktu murah. Nah, waktu murah itu di sini, teman-teman.
Nah, ini waktu murah, harga Bitcoinnya 400, yang ini 80 juta ya. Ini karena Bitcoin BTC IDR. Kalian beli 480 seharga 50.000 dengan jumlah Bitcoin 0,00 sekian ya, nolnya 4 kali. Terus waktu harga naiknya itu di mana? Naiknya itu di sini. Nah, yang ini ya. Kalian langsung sell. Harganya berapa? Nah, harganya ini 480 kalau lagi sell. Maaf yang ini nih. Nah, jajaran ini. Jadi ini sangat tipis sekali teman-teman. Kalau mau buy and sell di trading Indodax satu arah. Seperti itu. Karena ini investasi satu arah, nggak ada buy sell, nggak ada buy sama sell. Ini kan cuma buy sell di waktu koin mahal sama murah saja. Kalau di trading MT5 kalian transaksi langsung. Misalkan di sini langsung jual 500.000, di sini 500.000, di sini sell, di sini buy. Kalau kalian tebakannya sell benar, otomatis uang yang di sini misalkan menambah. Nah, itu trading dua arah. Kalau trading satu arah gini, kalian itu tradingnya jangka panjang, teman-teman. Jangka panjang itu seperti apa? Kalau di sini turun, di sini naik, paling kalian untungnya dari sini ke sini ya. Berapa? 474 juta jadi 484 juta. Tapi kalian waktu di sell di sini berapa duit? Kalau waktu buy di sini berapa duit? Berapa duit? Berapa banyak BTC? Seperti itu penjelasannya. Jadi kalau modal gede, untung gede, modal kecil, untung kecil. Itu di platform BTC IDR ya. Beda lagi sama koin-koin yang lain. Mungkin penjelasannya cukup sekian dulu. Nanti mungkin malah jadi pusing ke Agan dan semuanya ya. Oke, penjelasannya seperti itu teman-teman. Jadi kalian kalau mau buy sell, kalian itu akan termakan bunga. Di sini kan kalau kalian sell misalkan 5.000, di sini ada apa ya namanya tuh? Ketika mau sell di sini jual akan ada kena cas 400 perak, 2 perak. Tetapi kalau kalian jangka pendek mau buy sell tiap hari, cari koin-koin yang kecil seperti ini ya. Silakan kalian cari di sini di market koin apa saja yang harganya kecil. Nah, ini juga bisa koin yang kecil itu seperti itu, teman-teman. Ini kecil, ini kecil. Scroll lagi ke bawah, banyak yang kecil nih di sini 69. Nah, ini. Tetapi kalian harus cari dulu ya. Cari dulu yang koinnya bagus ya untuk kedepannya. Jadi jangan beli sekarang ditunggu seminggu malah turun terus. Nah, itu ciri-ciri koin yang jangka panjang. Bagaimana koin-koin yang jangka pendek sudah saya jelaskan tadi ya. Mungkin kalian pilih BTT, di sini ada ya. Pilih XDC, LED, BTT itu sudah cukup ya teman-teman. Silakan mau dicoba atau tidak, nggak ada salahnya ya. Karena harga-harga koin ini cenderung naik turunnya itu di pasaran itu lama, maksudnya berubahnya lama. Kalau Doge kan dulu 7.000 jadi sekarang 4.000. Kalau BTC dulu 1M jadi 476. Nah, itu jangka panjang beberapa tahun ya. Oke, silakan selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.